Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardika Fajar Ramadan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, sekaligus mempraktekkan mengenai daya pembeda dan tingkat kesukaran. Nah, jadi alat-alatnya kita akan menggunakan Microsoft Office Excel ya, dan pastikan data-datanya sudah ada, kan seperti itu. Namun sebelum kita lanjut ke praktik, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai daya pembeda dan tingkat kesukaran. Jadi apa sih itu daya pembeda? Nah, menurut Sundayana ya, pada tahun 2016, daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal untuk dapat membedakan ya antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan tingkat kesukaran? Nah, beliau juga memaparkan bahwa tingkat kesukaran merupakan keberadaan suatu butir soal yang dikategorikan sebagai butir soal ya apabila yang dikerjakan ya, apakah soal tersebut adalah susah, sedang, atau mudah. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada step by stepnya ya, rumus-rumusnya di sini. Di sini ada dua, yaitu ada ditujukan untuk soal dengan tipe esai atau uraian, dan yang kedua adalah untuk soal pilihan ganda. Nah, dalam praktek ini kita akan mempraktikkan menganalisis suatu soal ya dengan tipe pilihan ganda. Seperti ini. Lalu di sini ada kategorinya ya. Sama menurut Sundayana juga. Baiklah, di sini kita buka Excel. Di sini saya terdapat data. Nah, di file data ini saya terdapat tabel yang pertama, yaitu ada tabel butir soal ya beserta benar salahnya jawaban. Lalu di sini ada tabel kecil nih untuk menentukan kelas atas dan kelas bawah. Lalu ada tabel untuk menentukan kelas atas dan juga kelas bawah. Dan juga ada tabel daya pembeda, dan yang terakhir adalah referensinya ya, seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa item atau soal-soal ini, soal dari item 1, 2 sampai 20 ini sudah terseleksi terlebih dahulu. Nah, seleksinya itu bagaimana? Silakan dicari di channel ini mengenai bagaimana uji validitas dan reliabilitas. Seperti itu. Baiklah, untuk langkah yang pertama kita akan menyusunkan data-data pada tabel soal ini ya. Berdasarkan total. Jadi ini yang terbesar dulu baru yang terkecil. Seperti itu. Caranya bagaimana? Kita blok terlebih dahulu seperti ini. Lalu klik menu data, pilih submenu format, lalu pada kolom sort by pilih yang total ya. Kita akan menyusun dari yang terbesar ke terkecil seperti ini. Klik OK. Apa yang terjadi? Nah, data sudah tersusun. Lalu yang kedua, kita akan menentukan lebar kelasnya. Jadi dikatakan lebar kelas ini menggunakan rumus 27% dari total keseluruhan siswa. Di sini saya ada 36 siswa, berarti desimal dari 27% adalah 0,27 dikalikan dengan ya total peserta atau total siswa. Saya memiliki 36 seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, akan didapatkan lebar kelas sebesar 9,72. Kita bulatkan menjadi 10 seperti ini. Nah, makna 10 ini berarti jumlah siswa yang
terdapat pada kelas atas dan kelas bawah itu adalah 10. Kita akan kelompokkan yang kelas atas terlebih dahulu. Berarti kita ambil 10 dari atas sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai nama 17. Ctrl C, Ctrl V di sini, ya. Lakukan yang sama dengan yang kelas bawah, dihitung dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke, kita sudah memiliki mana yang peserta didik dikategorikan di kelompok atas atau kelompok bawah. Selanjutnya apa? Nah, di masing-masing kelompok atas dan bawah ini kita akan menghitung jumlah yang menjawab benarnya. Kita buat di sini baris jumlah, ya. Seperti ini. Ini di jumlah. Shortcutnya itu bisa menggunakan all dan sama dengan seperti ini, ya. Cepat, klik enter, didapat hasil seperti ini. Kita geser saja sampai ke item 20. Untuk estetika, ya kita jadikan ini table ya, seperti ini, biar rapih gitu. Nah, lakukan hal yang sama dengan kelas bawah. Kita buat jumlah di sini, lalu kita tekan keyboard ya, Alt plus sama dengan ya, seperti ini, enter. Kita rapikan, kita geser saja sampai ke item 20 seperti ini. Ya, kita rapikan. Nah, lalu apa selanjutnya? Kita akan memindahkan ya jumlah dari semua, maksudnya jumlah dari tiap item ya yang benar ke dalam kolom ini. Nah, JBA ya, JBA di sini merupakan jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar. Nah, ini adalah JBA. Nah, mana yang JBB? Nah, ini adalah yang JBB. JSA yaitu merupakan jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar. Jumlah siswanya ada berapa? Ada 10 ya. Lalu kita akan menghitung daya pembedanya, keterangan dan tingkat kesukarannya. Kita pindahkan ya. Di sini ada 10-nya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 10-nya ada 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada 9. Ada 8. 10-nya 2 kali. 9-nya 2 kali juga. Seperti ini. Melakukan yang sama untuk yang kelas bawah. Saya memiliki 8, 5, 6, 9, 8, 6, 8, 5, 6, 4, 6, 5, 10, 6 seperti ini. Sesuai ya, 8, 5, 6, 9, 8, 6, 8, 5, 6, 4, 6, 5, 10, 6. Oke. JSA ya merupakan jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas. Ada 10 di sini. Ya, di drag saja. Nah, kita akan menghitung DP-nya ya, daya pembeda. Oke, di sini ada rumus ya, di mana DPA itu merupakan JBA ya, jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar dikurangi dengan JBB ya, jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa kelompok atas yang jumlah siswa kelompok atas. Oke. Langsung saja sama dengan
JBA dikurangi JBB dibagi dengan JSA, berarti buka kurung dulu, JBA dikurangi dengan JBB dibagi dengan JSA. Apa yang terjadi? Dapat hasil 0,2. Nah, untuk seterusnya sama ya, tinggal kita drag saja seperti ini. Nah, lalu untuk tingkat kesukarannya bagaimana? Di sini sudah tersedia juga, yaitu JBA ditambah JBB ya. Kebalikannya dari DP, ini minus, ini plus, dibagi dengan 2 kalinya jumlah siswa kelompok atas. Nah, seperti ini teman-teman. PK-nya sama dengan JBA. Oh, buka kurung dulu. JBA ditambah JBB dibagi dengan, buka kurung boleh, 2 dikalikan dengan JSA. Seperti ini. Enter, didapat 0,9. Sama ya, seperti sebelumnya, kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, oke. Didapatlah nilai DP ya dari tiap-tiap soal dan juga nilai tingkat kesukarannya. Selanjutnya kita akan mencocokkan ya, mencocokkan. Jadi nomor item ini misalkan nih didapat 0, dia 0,2, dia masuk ke kategori yang mana, kan seperti itu. Coba di sini ada 0,2 ya, dia masuk ke, oh dia soalnya jelek. Misalkan saya tandai di sini, ini soal sangat baik, A, B, C, D ya, soal jelek. Di sini pada sel ini bisa diformulasikan dengan formula if ya. Tapi ya karena ini kondisionalnya sangat banyak, ya berarti rumus if-nya itu pasti juga sangat panjang seperti itu. Ya senyamannya lah. Lalu ada 0,5 ya, berarti dia ada di rentang soal baik ya, B. Oh, saya tengahin dulu. Estetika, kerapihan. 0,4 ya. Dia masuk ke soal cukup. Seperti ini. 0,1. Wah, dia jelek lagi. 0,2 jelek ya. 0,4. Wah, cukup. Lalu D 0,5, dia masuk ke soal baik ya, seperti ini. 0,3, oh dia masuk ke soal cukup ternyata. 0,4 cukup, 0,5 baik ya. Wah, di sini kita mempunyai minus, sangat jelek sekali berarti ya. A, B, C, D, E. Wah. Lalu ada 0,3 ya. 0,3 soal cukup. Seperti ini. Nah. Lalu kita akan menganalisis ya untuk tingkat kesukarannya. 0,9 ya, berarti dia masuk ke kategori mudah ya, M mudah, M untuk mudah. 0,75 mudah juga. Wah, rata-rata mudah ya, mudah. 9 mudah, 75, 0,75 mudah. Oh, kita memiliki 0,6, berarti tingkat kesulitannya sedang di sini ya. 0,8 mudah ya, mudah, oh mudah. Berarti soal yang atau item yang saya buat di sini ya, 1 sampai 20 ini rata-rata berarti ini memiliki tingkat kesulitan yang mudah, kan seperti itu. Hanya terdapat satu soal yang sedang, kurang menantang ya. Nah,
Maka dari itu, dilihat dari tabel seperti ini ya, dari DP uh, dan TK-nya. Jadi nanti guru ya, pembuat soal nanti juga bisa melihat nih sebelumnya, jika didapat hasilnya seperti ini, oh nanti bisa dijadikan bahan perbaikan lah untuk pembuatan soal selanjutnya. Lalu untuk tingkat kesukaran ini sama ya, mudah. Nanti pembuat soal kedepannya nanti bisa membuatnya dengan tingkat kesulitan yang seimbang lah kan gitu. Ada beberapa soal yang mudah kan, ada beberapa soal yang sulit, dan juga ada yang sedang, seimbang seperti itu. Oke, baiklah, mungkin sekian ya dari praktikum kali ini, daya pembeda dan tingkat kesukaran. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom komentar ya. Kita diskusikan sepuas-puasnya di sana. Oke, baiklah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.